Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Muna, bisa dipanggil Rama atau Muna. Saya dari D4 Manajemen Informatika UNESA, Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 059 dan kelas saya 2020A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Google. Nah, siapa sih yang nggak tahu Google di era digital sekarang? Nama Google itu sudah menduniawi, tidak asing lagi bagi kita semua. Karena ya di kehidupan kita pasti pakai Google gitu loh. Di mana-mana itu kita butuh Google, cari informasi, larinya ke Google. Cari resep makanan, larinya ke Google. Sampai pembelajaran pun sekarang itu nyarinya itu ke Google. Nah, apa itu Google? Google adalah mesin pencari atau search engine. Google Search adalah mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia maya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kerja Google, kita akan membahas tentang siapa pencipta Google. Nah, pencipta Google ini ada dua orang, Larry Page dan Sergey Brin. Larry Page dan Sergey Brin ini yang menciptakan Google sekitar tahun 1995. Mereka mulai bekerja sama pada tahun 1996 untuk memfokuskan pembuatan Google. Pada awalnya itu namanya bukan Google, tapi Backrub. Backrub merupakan kata yang berasal dari algoritma yang bisa membuat beberapa perangkat dengan mengedepankan beberapa banyak backlink yang bisa dimiliki oleh suatu halaman. Nah, itu adalah sedikit pengertian dan sejarah Google. Mari sekarang kita cari tahu bagaimana cara kerja Google. Cara kerja Google itu ada tiga. Yang pertama, crawling. Crawling adalah proses yang digunakan Googlebot untuk mengunjungi halaman baru dan yang diperbarui untuk ditambahkan ke indeks Google. Langkah pertama adalah mencari tahu halaman apa yang ada di web. Pada tahap ini, search engine Google menjelajahi triliunan halaman dan dokumen yang ada pada World Wide Web atau yang kita kenal sebagai triple WWW. Search engine selalu memulai penelusuran data-data dari website yang paling terpercaya dan berkualitas tinggi. Dari website-website yang terpercaya, Google akan menemukan link-link ke website lain. Setelah menemukan URL halaman, Google akan mengunjungi atau mengcrawl halaman untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Google merender halaman dan menganalisis konten teks, non-teks, serta tata letak visual secara keseluruhan untuk menentukan tempat yang ditampilkan di hasil penelusuran. Nah, semakin baik Google memahami situs Anda, semakin baik Anda dapat menyocokkan kepada orang yang mencari konten Anda. Nah, crawl sendiri dibedakan menjadi dua, crawl utama dan crawl sekunder. Google menggunakan dua crawler yang berbeda untuk mengcrawl situs. Crawler seluler atau crawler desktop, setiap jenis crawler menyimulasikan pengguna yang mengunjungi halaman Anda dengan jenis perangkat tersebut. Untuk menggunakan satu jenis crawler, seluler atau desktop, sebagai crawler utama untuk situs Anda, semua halaman situs Anda yang telah di-crawl oleh Google di-crawl menggunakan crawler utama.
Crawler utama untuk semua situs baru adalah crawler seluler. Selain itu, Google akan mengcrawl ulang beberapa halaman di situs Anda dengan jenis crawler lain. Ini disebut crawl sekunder, dan inilah yang dilakukan untuk melihat seberapa baik situs Anda bekerja dengan jenis perangkat lainnya. Nah, bagaimana cara Google mengetahui halaman yang tidak di-crawl? Yang pertama, halaman yang diblokir dalam robots.txt tidak akan di-crawl, tetapi mungkin masih diindeks jika tertaut ke halaman lain, atau Google dapat menyimpulkan konten halaman dengan link yang mengarah ke halaman itu dan mengindeks halaman tanpa mengurai kontennya. Yang kedua, Google tidak dapat mengcrawl halaman apapun yang tidak dapat diakses oleh pengguna anonim. Dengan demikian, login atau perlindungan otorisasi lainnya akan mencegah halaman agar tidak di-crawl. Halaman yang telah di-crawl dan dianggap duplikat dari halaman lainnya akan jarang di-crawl. Nah, gimana cara untuk menyempurnakan crawling situs? Yang pertama, verifikasi bahwa Google dapat menjangkau ke halaman situs Anda dan pastikan halaman tersebut sudah terlihat benar. Google mengakses web sebagai pengguna anonim atau pengguna tanpa sandi atau informasi. Google juga harus dapat melihat semua gambar dan elemen lainnya pada halaman agar dapat memahami dengan benar. Anda dapat melakukan pemeriksaan cepat untuk mengetikkan URL halaman Anda pada alat uji untuk mobile friendly. Yang kedua, jika telah membuat atau mengurangi satu halaman, Anda dapat mengirimkan URL individual ke Google untuk memberitahu Google tentang jumlah halaman baru atau yang diperbarui sekaligus. Selanjutnya, jika Anda meminta Google untuk mengcrawl satu halaman saja, pastikan halaman tersebut adalah halaman beranda Anda. Halaman beranda Anda adalah halaman paling penting di situs Anda. Sejauh yang diperhatikan Google, untuk mendorong crawling situs yang lengkap, pastikan halaman beranda Anda dan kalau bisa semua halaman berisi sistem navigasi situs yang bagus, yang ditautkan ke semua bagian dan halaman penting di situs Anda. Tindakan ini akan membantu pengguna dan Google dalam menjelajahi situs Anda. Untuk situs yang kecil, misalnya kurang dari 1000 halaman, cukup pastikan Google mengetahui halaman beranda Anda saja. Asalkan Google dapat menjangkau semua halaman lainnya dengan mengikuti jalur link yang dimulai dari halaman beranda. Selanjutnya, jika Anda meminta Google untuk mengcrawl satu halaman saja, pastikan halaman tersebut adalah halaman beranda Anda. Karena apa? Karena halaman beranda adalah halaman paling penting di situs Anda. Untuk mendorong crawling situs yang lengkap, pastikan halaman beranda Anda berisi sistem navigasi situs yang bagus, yang ditautkan ke semua bagian dan halaman penting di situs Anda. Tindakan ini akan membantu pengguna dan Google dalam menjelajahi situs Anda. Untuk situs yang lebih kecil, misalnya kurang dari 1000 halaman, cukup pastikan saja Google mengetahui halaman beranda Anda. Asalkan Google dapat menjangkau semua halaman lainnya dengan mengikuti jalur link yang dimulai
dari halaman beranda Anda. Yang kedua adalah indexing atau pengindeksan. Nah, indeks ini adalah daftar raksasa sebuah halaman web dan konten yang ditemukan oleh bot. Saat crawler menemukan halaman website, sistem Google akan merender konten halaman tersebut. Sama seperti yang dilakukan browser, Google mencatat sinyal-sinyal penting mulai dari kata kunci hingga update situs, dan kami tetap melacak semua di indeks penelusuran. Dokumen dan halaman yang telah ditelusuri pada proses crawling akan dimasukkan ke dalam list database milik search engine. Mesin pencari menggunakan indeks ini sebagai sumber informasi yang ditampilkan pada laman hasil penelusuran. Tapi tidak semua bot menemukan indeks yang dicari di dalam mesin pencarinya. Dokumen yang relevan akan dipilih dari database tersebut. Nah, setiap ada orang mencari sesuatu di search engine, hanya data dari website yang ada di indeks search engine tersebutlah yang akan ditampilkan sebagai search result nanti. Indeks Google penelusuran berisi ratusan miliar halaman dan memiliki kapasitas yang besar. Ini serupa dengan indeks di bagian belakang buku, dengan entry untuk setiap kata yang terlihat di setiap halaman web yang Google indeks. Saat mengindeks halaman web, Google menambahkannya ke entry untuk sebuah kata yang ada di dalam halaman tersebut. Nah, untuk menyempurnakan pengindeksan halaman, yang dilakukan adalah yang pertama, buat judul halaman yang pendek dan bermakna. Yang kedua, gunakan judul halaman yang menyampaikan subjek halaman. Yang ketiga, gunakan teks untuk menyampaikan konten, bukan gambar. Ya, memang Google dapat memahami sebagian gambar dan video, tetapi lebih baik memahami teks. Setidaknya beri keterangan pada video dan gambar dengan teks alternatif atau atribut lainnya yang sesuai. Nah, yang ketiga adalah ranking atau peringkat. Saat pengguna atau user mengetikkan apa yang dia ingin cari di Google akan mencoba menemukan jawaban yang paling relevan dari indeksnya berdasarkan banyak faktor. Nah, Google mencoba menentukan jawaban dengan kualitas tertingginya dan memperhitungkan pertimbangan lain yang akan memberikan pengalaman pengguna terbaik dan jawaban yang paling tepat. Dengan mempertimbangkan hal-hal kecil seperti lokasi, bahasa, dan perangkat pengguna. Misalnya, jawaban untuk penelusuran bengkel perbaikan sepeda bagi pengguna yang tinggal di Indonesia itu akan berbeda, nggak sama dengan jawaban bagi yang pengguna luar negeri, misalnya Paris atau Amerika. Nah, Google tidak menerima pembayaran untuk memberikan peringkat halaman lebih tinggi, tapi yang menilai supaya halaman itu tinggi adalah secara terprogram, jadi otomatis. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyempurnakan penayangan atau pemberian peringkat? Google menyarankan 3 hal. Yang pertama, buat agar halaman Anda dapat dimuat lebih cepat. Yang kedua, isi halaman Anda dengan konten yang berguna. Dan pastikan konten tersebut tetap relevan. Garis bawah. Yang ketiga, ikuti pedoman webmaster Google yang membantu memastikan pengalaman pengguna yang berkualitas. Nah,
Sekian penjelasan tentang Google dari saya. Mohon maaf jika kurang. Sekian, saya Muhammad Ramadan Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.